Bab 1723. Chen Ye mengerutkan kening, dan kemudian menamparnya secara langsung. Tepuk tepuk tepuk. Dengan dua tamparan, Chen Ye langsung menyapu kedua penjaga itu. Pada saat terbang, dia mengangkat kakinya dan menendang langsung ke pintu. Ledakan. Turun, dan pintunya terkoyak. Siapa yang berani lancang dalam keluarga Chen kita? Pada saat ini, raungan datang dari dalam keluarga Chen. Seorang pria kekar muncul di depan Chen Ye. Chen Ye melirik orang yang datang, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Itu tidak lain adalah ayah Chen Ling, Chen Gui. Ketika Chen Gui melihat pandangan pertama orang itu, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Orang di depannya terlalu jelas. Pria ini kembali. Keluarga Chen bisa menjadi keluarga besar seperti sekarang, semua karena pria di depannya. Tuan Ye, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda kembali? Pada saat ini, ada ekspresi sedih di wajah Chen Gui dan senyum pahit. Melihat penampilan Chen Ye yang tidak baik, dia sudah menebak sesuatu. Kali ini, Chen Ye mungkin ada di sini untuk Chen Ling. Chen Gui, aku tidak ingin bicara omong kosong sekarang, beritahu aku di mana Chen Ling berada. Bahkan ayah Chen Ling, Chen Ye tidak memberikan wajah yang baik sama sekali. Tuan Ye, masalah ini berbeda dari apa yang dikatakan di luar, dan keluarga Chen kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jika memungkinkan, Chen Gui juga bersedia menyelamatkan putrinya. Chen Ye tidak berbicara, dan diam-diam menunggu yang berikut ini. Sejak Chen Xiao meninggalkan keluarga, aku tidak tahu apa artinya aku dulu berhubungan dengan putra yang kuat. Kekuatan mereka, keluarga Chen kami sama sekali bukan lawan. Tuan, sebaiknya Anda melarikan diri, mereka adalah dewa teratas yang memiliki setengah langkah di alam ciptaan. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya setengah langkah, dan dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Bahkan tanpa Niu Lao dan yang lainnya, Chen Ye sendiri tidak akan takut. Masalah ini, aku secara alami akan menyelidikinya dengan jelas, itu hanya dewa top, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Ye tersenyum menghina, dan kemudian meraung marah, Chen Xiao, keluarkan aku dari sini. Singkatnya, seluruh keluarga Chen terguncang, seolah-olah runtuh kapan saja. Di ruang bawah tanah keluarga Chen, Chen Ling meringkuk di ruang bawah tanah yang gelap, tertutup bekas luka. Ketika dia mendengar suara di luar, matanya menjadi cerah. Pria seperti dewa itu, dia kembali. Hanya saja ketika saya memikirkan pria yang dibawa kembali oleh Chen Xiao, kekuatannya terlalu besar. Bagaimana mungkin Chen Ye menjadi lawan para dewa top sendirian? Dia dalam kekacauan, dan berharap Chen Ye akan meninggalkannya sendirian dan pergi dengan cepat. Kata-kata Chen Ye membuat semua keluarga Chen mendengar dengan jelas. Pada saat ini, Chen Ye dan Niu Lao menunggu dengan tenang di pintu. Berani menyakiti teman-temannya, tidak ada yang bisa bertahan. Waktu berlalu, dan pada saat ini Chen Xiao keluar, dengan seorang pria mengikutinya. Pria itu mengenakan jubah emas dan penuh dengan arogansi bangsawan, ketika dia melihat bahwa Chen Ye hanya memiliki lapisan ketiga dari alam primordial, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Sampah di alam primordial bisa dibunuh sesuka hati. Ketika Chen Xiao melihat pandangan pertama Chen Ye, dia menunjukkan ekspresi kebencian, dan masih ada sinar ketakutan di hatinya. Semut di alam primordial berani berteriak, berlutut dan bersujud, Tuan muda ini dalam suasana hati yang baik, mungkin aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Chen Xiao ada di samping, memegang tangan Macang dengan satu tangan, berbaring di dadanya, membuat gerakan intim. Pergerakan keluarga Chen telah menarik perhatian para prajurit yang tak terhitung jumlahnya, yang bersembunyi dalam kegelapan dan menonton pertunjukan yang bagus. Ketenaran Chen Ye, mereka semua tahu bahwa dia menghancurkan Tuan Pulau Tianling sendirian. Belum lagi Macang, putra dari pembangkit tenaga peramal setengah langkah sudah cukup untuk dilihat oleh siapapun di Pulau Tianling. Chen Ye mencibir, menghadapi keributan Macang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu dari mana sampah surga lapis kedua dari alam Hedao berasal dari keberanian untuk berteriak. Energi spiritual di tubuh Chen Ye melonjak, dan kemudian dia menamparnya. Tamparan ini awalnya ingin dihindari Macang, tetapi dia menemukan bahwa napasnya benar-benar terkunci. Tidak bisa bergerak sama sekali. Terkunci. Dengan tamparan, Macang jatuh ke tanah, bagian kanan wajahnya bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya.
Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bagaimana mungkin surga lapis kedua dari alam gabungan Dao ditampar oleh alam primordial? Orang yang bersembunyi di kegelapan benar-benar tercengang. Wajah Macang muram, dan dia ditampar oleh alam primordial, yang memalukan. Melihat adegan ini, Chen Xiaoxiao menjadi tercengang, dan buru-buru datang ke sisi Macang, mencoba membantunya berdiri. Pergi, jalang busuk. Macang memukul pipi Chen Xiaoxiao dengan kepalan tangan, lalu berdiri dan menatap Chen Ye dengan ganas. Dia mengambil pedang, terbang ke Chen Ye, dan membunuh Chen Ye dengan pedang. Chen Ye tidak terkejut, dan ketika dia hanya 10 cm dari Macang, dia mengangkat kakinya dan menendang. Puff! Dia menendang perut Macang, dan melihatnya terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Chen Ye telah sepenuhnya melecehkan Macang He Dao di alam primordial. Macang sombong, tetapi tidak bodoh untuk bisa berkultivasi ke ranah harmoni. Tendangan Chen Ye barusan membuatnya merasa tak tertandingi. Jika Chen Ye benar-benar ingin membunuhnya, aku khawatir dia sudah mati. Kekuatanmu memang bagus, tapi ayahku adalah eksistensi yang setengah baik. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu. Macang tahu jika dia bertarung lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Apa ayahmu? Dengan sepatah kata dari Chen Ye, para prajurit di sekitarnya yang tersembunyi dalam kegelapan benar-benar menyebabkan kegemparan. Ayah Macang adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat dekat dengan tingkat Immortal Venerable. Mungkinkah kekuatan tempur Chen Ye dapat membunuh yang mulia abadi? Apa lelucon? Semua orang merasa itu adalah lelucon, dan para dewa teratas tidak sebanding dengan surga lapisan kedua dari alam primordial. Ada dunia perbedaan di antara keduanya. Wajah Macang benar-benar gelap, di masa lalu, ketika dia keluar dari reputasi ayahnya, dia akan menjual beberapa wajah. Beri kamu kesempatan, panggil ayahmu ke sini. Aku menunggu di sini. Kali ini, Chen Ye bermaksud melakukannya sekali dan untuk selamanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menunda di sini. Macang tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan hari ini. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya secara langsung, dan tidak butuh waktu lama bagi ayahnya untuk datang. Seluruh keluarga Chen tidak berani menyesap, dan semua orang menunggu. Dewa teratas yang setengah melangkah di Pulau Tianling benar-benar eksistensi seperti dewa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 10 menit berlalu, dan semua orang tiba-tiba merasakan napas yang membosankan. Semua prajurit merasa tertekan untuk sementara waktu, dan di depan Macang, seorang pria parubaya muncul. Orang ini adalah Ma Chenghai, yang telah menghasilkan banyak uang di Laut Raksasa, dan telah merampok para pejuang di laut. Di Laut Raksasa, tidak banyak orang kuat, dia adalah penguasa tertinggi, cukup untuk merasa nyaman. Bab 1724. Saat Ma Chenghai muncul, dia melihat sekeliling dan tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, Anda harus memanggil saya. Pada saat ini, Macang berdiri dan mendatangi ayahnya. Begitu Ma Chenghai muncul, keberaniannya tumbuh. Tidak banyak yang bisa mengancam keberadaan ayahnya di Laut Raksasa. Orang ini sama sekali tidak peduli padamu. Macang menunjuk Chen Ye, matanya penuh kesombongan. Ma Chenghai tidak berbicara saat ini, sebaliknya dia melirik Old Niu di belakang Chen Ye, dan mengerutkan kening. Yang mulia, saya tidak tahu siapa itu. Jika ada yang tersinggung, Anda bisa mengatakannya, dan Ma akan menebusnya di sini. Kata-kata Ma Chenghai benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah ini berarti Anda lunak pada Chen Ye? Putramu berani memasukkan temanku ke penjara bawah tanah, menghapus dantiannya, dan memenggal tangannya. Chen Ye menghadapi Ma Chenghai tanpa rasa takut sama sekali di wajahnya. Yang mulia, apakah Anda melakukan ini terlalu banyak? Ma Chenghai menatap Chen Ye dengan ekspresi muram saat ini. Apa perbedaan antara membiarkan putranya memenggal kepala dantiannya dan memotong lengannya dan menjadi lumpuh? Dia adalah satu-satunya putra. Bagaimana jika aku terlalu banyak menipu orang? Dalam satu kata, Chen Ye sombong dan mendominasi. Di dunia ini, selama kamu kuat, tidak ada yang akan memberitahumu. Wajah Ma Chenghai telah benar-benar redup, dan tidak ada yang berani memprovokasi yang mulia seperti ini selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong. Ma Chenghai dulu khawatir tentang lelaki tua di belakang Chen Ye, tapi sekarang dia telah menggertaknya.
Jika dia lebih keberatan, siapa yang akan menempatkan dia di matanya? Seluruh tubuh Ma Cheng Hai meledak, dan dia tiba-tiba terbang ke arah Chen Ye, mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Chen Ye. Suara tuan atas sangat besar, tapi Chen Ye berdiri dan bahkan tidak bergerak. Di kejauhan, Chen Xiaoxiao dan Ma Chang tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Bagaimana Chen Ye bisa melawan para dewa teratas? Ketika Ma Cheng Hai hanya 10 cm dari Chen Ye, Niu Lao datang langsung ke Chen Ye, dan kemudian mengangkat tangan dengan ringan. Tuan muda, beberapa orang tidak pantas mengotori tanganmu. Ledakan. Sebuah tamparan tiba-tiba jatuh, tetapi semua orang tercengang oleh adegan berikutnya. Ma Cheng Hai seperti anjing mati, auranya seperti bola kempis, dan dia jatuh ke tanah. Terluka parah. Ma Cheng Hai berbaring di tanah, memuntahkan darah dari sudut mulutnya, dan menatap Old Niu dengan ketakutan. Mampu membunuhnya dalam satu pukulan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan. Hanya mereka yang berada di alam keberuntungan yang bisa mengalahkan para dewa dengan begitu mudah. Kulit Ma Cheng Hai berubah drastis, dan di depan pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Wajah Ma Chang menjadi pucat, ayahnya dikalahkan dalam satu gerakan, bagaimana mungkin? Kali ini, dia mengerti bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Sekarang menurutmu apakah aku memenuhi syarat? Kata-kata Chen Ye menyebabkan senyum masam muncul di sudut mulut Ma Cheng Hai. Tuanku, karena anjing itu disihir oleh gadis iblis ketika dia masih muda, bisakah kamu melepaskannya? Ma Cheng Hai tampak memohon, tidak peduli apa, dia hanya seorang putra. Chen Ye menatapnya tanpa berbicara, dengan ekspresi serius di wajahnya. Bukan tidak mungkin jika kamu ingin aku melepaskannya, tetapi kamu harus menyerah padaku. Karena Chen Ye ingin membentuk kekuatan, orang yang kuat sangat penting. Kekuatan dewa-dewa utama Ma Cheng Hai layak untuk ditaklukkan. Kalau tidak, Chen Ye akan membiarkan Old Niu menembaknya sampai mati. Ma Cheng Hai menunjukkan sedikit rasa malu, jika dia menjadi bawahan orang lain. Saat itu, jika dia ingin tenang, saya khawatir itu tidak mungkin. Sapi tua. Chen Ye mengerutkan kening dan berbicara langsung. Pada saat ini, Niu tua berdiri di depan Chen Ye, seluruh tubuhnya menekan ke arah Ma Cheng Hai. Niat membunuh meletus dari Niu tua. Jangan, jangan, aku rela menyerah. Pada saat ini, Ma Cheng Hai buru-buru membuka mulutnya, merasakan aura pembunuh di tubuh Niu Lao, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Tidak ada yang ingin mati, dan dia tidak terkecuali. Lepaskan pikiran spiritual dalam pikiranmu. Dari warisan Santo Iblis hari ini, Chen Ye mengetahui metode rahasia yang dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain dengan satu pikiran. Jika tidak, Chen Ye bahkan tidak akan berpikir untuk menundukkan Ma Cheng Hai. Dengan Niu Lao di sisinya, dia tidak takut Ma Cheng Hai berani menipu. Ma Cheng Hai dengan jujur melepaskan pikiran spiritual di benaknya, dan Chen Ye memisahkan seberkas pikiran spiritual dan masuk ke dalam pikirannya. Chen Ye bisa merasakan bahwa selama pikirannya bergerak, Ma Cheng Hai bisa dibunuh. Sekarang hidup dan mati Ma Cheng Hai berada di bawah kendalinya. Tuhan, lihat anakku. Sekarang Ma Cheng Hai merasa dia akan menangis. Awalnya, dia berpikir untuk membuat kompromi, dan kemudian dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri, yang tahu bahwa hidup dan mati tidak ada di tangannya. Adapun putramu. Chen Ye memandang Old Niu. Niu Lao secara alami mengerti apa yang dimaksud Chen Ye, dan ketika dia melangkah, Ma Chang langsung berubah menjadi kabut darah. Chen Ye, kamu berbohong padaku. Wajah Ma Cheng Hai mengerikan, dia ingin melakukannya. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sama sekali. Chen Ye bisa menghancurkannya dengan satu pikiran. Aku tidak menembak, apakah ada masalah? Chen Ye berkata dengan ringan. Kemudian, Chen Ye melirik Chen Xiaoxiao. Pada saat ini, Chen Xiaoxiao tiba-tiba berlutut di depan Chen Ye, dan berkata, Tuan, tolong selamatkan hidupku. Bang bang bang. Chen Xiaoxiao terus bersujud, dan ada memar di dahinya. Tuan Ma, tolong bantu saya. Chen Xiaoxiao meraih lengan Ma Cheng Hai dengan satu tangan. Gulungan. Ma Cheng Hai langsung mengusirnya. Jika bukan karena Chen Xiaoxiao, bagaimana dia bisa seperti ini? Semua ini karena Chen Xiaoxiao, jalang. Belum lagi Chen Ye tidak membunuhnya, Ma Cheng Hai ingin membunuhnya.
Awalnya, Chen Ye tidak peduli tentang hidup atau mati Chen Xiaoxiao, dan sudah membiarkannya pergi. Siapa tahu mereka tidak tahu bagaimana menghargai. Chen Ye mengangkat tangannya dan menamparnya. Kekuatan Chen Xiaoxiao hanya di ranah para dewa, dan tidak mungkin menjadi lawan Chen Ye sama sekali. Ketika telapak tangan jatuh, Chen Xiaoxiao memuntahkan seteguk darah, dan menutup matanya, benar-benar mati. Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ling kehabisan, dan air mata tidak lagi mengalir. Ketika Chen Ye menaklukkan Ma Chenghai, keluarga Chen sudah memerintahkan untuk segera membebaskan Chen Ling. Sekarang saya hanya berharap bahwa kemarahan Chen Ye tidak akan melampiaskan pada keluarga Chen mereka. Para prajurit yang tersembunyi dalam kegelapan telah lama pergi, menteleportasi keluarga besar. Chen Ye tidak bisa main-main dengan mereka. Siapa yang berani memprovokasi Chen Ye tidak berbeda dengan membunuhnya. Chen Ye memeluk Chen Ling, melirik luka di tubuhnya, dan mengerutkan kening. Pada saat ini, tubuh Chen Ling tidak memiliki tempat yang baik sama sekali, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Chen Ye mengerutkan kening dan melirik Ma Chenghai. Ma Chenghai menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan, saya benar-benar tidak tahu tentang ini, saya berani bersumpah demi Tuhan.